Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Syarfila dengan NIM H0320328 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas C angkatan 2020 Universitas Sulawesi Barat. Di sini di dalam video ini kita akan membahas mengenai mekanisme tekanan dan juga sentuhan. Nah, teman-teman, berbicara mengenai rangsangan yang berupa sentuhan ataupun tekanan, maka alat indera yang berperan di sini adalah kulit yang merupakan alat indera peraba. Bisa teman-teman lihat seperti inilah struktur dan bagian-bagian dari kulit kita. Dan karena kita akan bahas mengenai mekanisme pengantar impuls atau rangsangan yang berupa sentuhan ataupun tekanan, maka kita akan lebih fokus pada bagian kulit yang berperan dalam pengantar impuls atau rangsangan tersebut. Nah, di sini sudah kita tampilkan bagian-bagian atau reseptor, macam-macam reseptor yang terdapat di kulit. Nah, yang pertama ada free nerve index atau ujung saraf bebas. Kemudian ada Merkel disc. Kemudian selanjutnya ada Krause and Bowles atau disebut juga dengan gelembung Krause. Terus ada root hair plexus atau plexus akar rambut. Terus juga ada reseptor Meissner corpuscles. Ya ini corpus Meissner ya. Meissner. Terus ada Pacinian corpuscles, ya ini corpusculus Pacinian. Dan terakhir ada Ruffini index. Sebenarnya dia juga biasa disebut dengan Ruffinian corpuscles atau corpus Ruffini. Nah, bagian-bagian atau reseptor-reseptor ini memiliki peranannya masing-masing yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi, kita ke bagian atau reseptor yang pertama yang dinamakan dengan free nerve endings atau ujung saraf bebas. Nah, ujung saraf bebas ini itu terletak di bagian epidermis dan dia ini sensitif dengan rasa seperti pain atau rasa sakit, kemudian heat and cold. Jadi dia ini akan bekerja ketika ada rasa sakit yang dirasakan oleh si kulit, kemudian ada juga rasa panas dan juga dingin. Jadi dia kayak nanti dia bekerja ketika ada rasa-rasa seperti itu yang dirasakan oleh kita seperti suhu ya, kan dia kan ada panas dan ada dingin juga. Kemudian masuk di reseptor yang kedua pada kulit itu ada yang dinamakan Merkel disc. Jadi si Merkel ini dia sensitifnya atau bisa terangsang dan juga bisa bekerja ketika dia si kulit merasakan sentuhan. Dan di reseptor yang selanjutnya Krause and Bowles, dikatakan bulbs atau semacam gelembung karena dia memang seperti gelembung-gelembung itu, dan disebut dengan gelembung Krause juga biasa. Sama seperti Merkel tadi, dia sensitif dengan touch dan dia ini berada di bagian dermis. Nah, selanjutnya ada root hair plexus atau plexus akar rambut, masih di bagian dermis dan dia ini juga sensitif dengan sentuhan yang sangat lembut seperti misalnya angin yang dirasakan oleh bulu rambut-rambut kulit kita. Nah, ini yang bekerja, ini dinamakan dengan root hair plexus atau plexus akar rambut. Kemudian reseptor selanjutnya ada yang dinamakan Meissner corpuscles atau corpus Meissner. Dia juga masih sensitif dengan sentuhan, tapi di referensi lain dia sebenarnya sudah bisa terangsang juga dengan tekanan.
Tapi di yang saya jelaskan di sini dia masih masuk dalam reseptor yang nanti dia terangsang atau sensitif itu ketika dia merasakan sentuhan. Kemudian selanjutnya ada singing corpuscles atau corpus Pacini, ya. Dia ini sudah termasuk reseptor yang sensitif terhadap tekanan. Jadi ketika ada tekanan yang dirasakan oleh kulit kita, indera peraba kita ini, ketika dia merasakan tekanan, dia akan melanjutkannya melanjutkan impuls tekanan tersebut ke saraf, kemudian nanti akan kembali responnya seperti apa. Kemudian yang terakhir ada Ruffini Index atau corpus Ruffini. Nah, si reseptor Ruffini ini dia sama dengan Pacini tadi, corpus Pacini, di mana dia ini bisa bekerja atau terangsang ketika ada rangsangan berupa tekanan yang dirasakan oleh indera peraba kita dan indera kulit. Jadi dia akan bekerja dan melanjutkan impuls berupa tekanan ketika ada tekanan ke saraf, kemudian nanti akan kembali responnya seperti apa. Teman-teman sekalian, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan terkait dari mekanisme tekanan maupun sentuhan yang terjadi di dalam reseptor kulit kita sebagai alat indera peraba. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.